Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seluruh pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum Al-Muhajirin di Arab Saudi dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada dan juga para penonton kami di TikTok, di YouTube dan di media sosial kami, insya Allah diridhoi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama kita bersyukur kehadirat Allah, masih dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha Allah. Setiap langkah kita dinilai ibadah di sisi Allah, barokah, maslahah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan monggo langsung silakan siapa yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma dari Serang, Pak. Lagi, Bunda Fatma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Ya, terima kasih Bunda Husnul Khotimah dari Tegal ya, yang ikut menyimak, ikut mampir-mampir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'ukum. Dan ketika orang-orang munafik itu datang kepada kalian, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufri. Padahal mereka ini sungguh-sungguh ya masuk dengan kekafiran, wa hum qad kharaju bi, dan keluar pun dengan kekafiran. Jadi mereka itu keluar masuk ke dalam lingkungan Rasulullah, lingkungan para sahabat Rasulullah, itu juga mereka tetap dalam keadaan kafir walaupun disunyikan ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa sifat orang-orang munafik itu ya, dan sebagian ahli kitab
ini yang berpura-pura beriman di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hatinya tetap kufur, ya, hati mereka tetap ingkar. Ini jemaah sekalian, ya, mereka menampilkan wajah pencitraan keimanan, ya, untuk mencari keuntungan duniawi atau bahkan untuk menipu kaum muslimin. Ya, itulah karakternya orang munafik dan ahlul kitab, ya. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, Maha tahu terhadap apapun yang mereka sembunyikan, apapun yang mereka tutupi. Jadi Allah ini karena Maha mengetahui segala macam isi hati manusia, termasuk keimanan dan kekafiran seseorang, ya, lahir maupun batin, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Karena Allah Maha tahu inilah maka kita kaum muslimin, ya, Rasulullah pada saat itu disuruh hati-hati, ya, terhadap kaum munafikun, ya. Telah terjadi ketika perang Badar, ya kan, di antara sekian yang ikut akan berangkat perang bersama Rasulullah, ternyata ada beberapa yang balik kanan, ya, untuk tidak ikut berperang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang munafik, orang ahlul kitab itu biasanya hanya sekedar mencari keuntungan, jadi mencari pencitraan, ya, keuntungan duniawi, ya, bahkan yang lebih buruk lagi adalah untuk menipu, ya, menipu kaum muslimin dengan seakan-akan mereka beriman, ya, kadung dibolo sama orang-orang Islam, ternyata mereka masih dalam keadaan kafir. Ini ayat ini, ya, yang melanjutkan beberapa ayat sebelumnya, bahwa memang karakternya orang kafir, orang munafik, ya, ahlul kitab ini nggak jauh beda. Jadi ya tubuh oleh tutup lah, ya. Jadi sama-sama membahayakan. Jadi kita harus jaga diri, hati-hati, mawas diri, ya. Jangan mudah berteman dengan mereka, apalagi mencari pemimpin dari mereka. Itu jamaah sekalian, ya. Baik, silakan. Wa tara katsiron ayat 62, silakan dibaca. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yes, ya, alhamdulillah. Terlihat dari Lampung. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sambil ngomong ya ini Bunda ya. Masya Allah, luar biasa gitu. Baik. Nah, Masya Allah. Gini, luar biasa. Gini, sambil ngomong sambil ngaji, insya Allah tambah barokah ya. Gini. Baik, jemaah sekalian, wacoro, begitu ya. Gini, wacoro katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suhat. Labi sama kanu ya'malun. Ya, wacoro, dan engkau Muhammad, ya, akan melihat katsiran, kebanyakan, minhum dari mereka, yusari'una, yang bercepat-cepat, ya, mereka itu bercepat-cepat untuk apa? Fil itsmi, ya, dalam berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa aklihimus suh, dan juga sering-sering bersegera selalu makan makanan yang haram itu. Labi sama kanu ya'malun, maka dari perilaku dan sifat-sifatnya inilah betapa sungguh buruknya perilaku dan perbuatan mereka. Ya, jadi dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat mencela kebiasaan mereka. Ya, kebiasaan orang kafir,
orang munafik, orang ahlul kitab yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hal ini Allah juga membenci mereka karena dengan sifat mereka seperti itu, ya, mereka juga bersegera suka berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, ya, berlomba-lomba dalam perbuatan kemaksiatan, kezaliman, ya, serta memakan harta yang haram, ya, seperti suap, korupsi, mencuri, menipu, ya, dan sebagainya. Itu jamaah sekalian. Jadi dosa ini terus-menerus mereka lakukan, ya, dan akan menjadi satu kebiasaan. Jadi bagi mereka perbuatan dosa itu satu kebiasaan bagi mereka, tidak merasa bersalah, ya. Mereka berbuat dosa itu seakan-akan sudah biasa. Bagi kita orang beriman, ya, itu masya Allah, satu titik noda saja segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menjadi satu kebiasaan jamaah sekalian, ya, jadi sesuatu hal yang biasa. Bahkan memakan harta haram, ya, itu bagi mereka itu pedomannya mau mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ya, ini kan pedoman yang sangat keliru. Bagi kita umat Islam, sesulit apapun mencarilah rizki yang halalan thayyibah. Karena apa? Dari rizki yang haram itu akan menolak, akan menghalangi doa-doa kita. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, jadi percuma kalian minta ini minta itu, ternyata dari daging dan darah kalian ada unsur-unsur yang haram, ya, ada unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan mereka ini, ya, berlomba-lomba dalam perbuatan haram. Yang penting memperkaya diri. Disindir sama Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi berlomba-lomba akeh-akehan, banyak-banyakan harta benda. Lupa bahwa suatu saat pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Ini jamaah sekalian. Jadi harta haram inilah yang kemudian merusak agama dan kehidupan mereka. Ya, kita harus hati-hati sekali. Maka Islam ini mengajarkan berbuat yang baik, ya kan? Mencari rezeki juga mencari rezeki yang halal, ya. Ini jadi direwangi bekerja sampai ke luar negeri, ke Arab Saudi, kemana-mana itu ya dalam rangka mencari rezeki yang halal dan barokah. Itu yang kita harapkan, ya. Baik, silakan dilanjutkan ayat 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda. Gimana kabarnya Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sinten nih? Ini siapa nih? Amah dari Serang. Oh, Masya Allah Bunda. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanhahumur rabbaniyun wal akhbaru an qawlihimul isma wa aqlihimus suqtala bi'sama kanu tasna'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, suaranya jelas sekali ya. Bunda Ahmad dari Serang, Banten. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada Bunda Indriasti juga ikut menyimak, ikut ngaji online di TikTok kita ini ya. Terima kasih yang mampir-mampir, terima kasih yang tap-tap layar. Baik, jamaah sekalian, ayat 63. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim. Ya, laula, kenapa sih yanhahum, ya, tidak mencegah mereka sapa ar-rabbaniyun, para tokoh mereka, para ulama mereka, para pendeta mereka, ya, tokoh-tokoh pemimpin mereka, kenapa tidak mau mengingatkan wal ahbar, ya, dan angqaulihim, dari ucapan-ucapan mereka al-ithmi, yang mengandung perbuatan dosa, angqaulihimul isma,
wa aklihimus suhta, dari ucapan yang mengandung perbuatan dosa, mengapa mereka tidak melarang ya? Jadi harusnya tokoh-tokoh mereka juga berperan untuk mengingatkan kaumnya yang munafik, yang kafir, yang mengingkari ayat-ayat Allah itu ya. Jadi luar biasa jamaah sekalian. Jadi peran kita sebagai orang yang berkompeten dalam hal ini, misalnya Umi Bayinah selaku koordinator, selaku pemimpin jamaah, tentu selalu memantau, memonitoring, mengingatkan kita. Kita pun demikian, saling mengingatkan antar anggota, antar jamaah, agar kita tidak ada yang melenceng dari aturan dan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka. Ya, mereka membiarkan kaum mereka berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, makan yang haram, dibiarkan sama mereka. Ya. Dan inilah yang tidak disukai Allah, labi sama kanu yasnaun, ya. Sungguh buruklah ya apa yang mereka perbuat. Jadi karena mereka tidak mau membimbing umatnya, ya, tidak mengingatkan kaumnya, di mana kaumnya jauh melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ayat ini jamaah sekalian, perlunya kita mengingat kembali betapa kewajiban kulon jenengan untuk berdakwah di jalan Allah, beramal ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan. Apalagi ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita tentu memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab moral, ya, yang sangat besar terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Jangan memikirkan politik dan sebagainya, tapi melupakan umatnya. Bukannya tidak boleh, ya kan? Itu ya, kita contoh lah teman-teman kita di Arab Saudi ini, sambil bekerja, sambil ikut orang, ya kan? Tapi ngaji nggak pernah ditinggalkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kita diam terhadap kemungkaran, inilah yang akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya, hati-hatilah dan takutlah kalian, ya, terhadap azab Allah yang nanti akan menimpa bukan hanya kepada orang yang berbuat maksiat saja. Panjenengan yang baik-baik ini juga akan terkena azab Allah ketika kita membiarkan orang-orang yang berbuat mungkar, kita cuekin, kita biarin, tidak diingatkan, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, makanya kita saling mengingatkan. Kita ngaji ini pun saling mengingatkan jamaah sekalian, ya, satu sama lain agar tidak terkena murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Monggo silakan ayat 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banak poe sehat. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bunda Subhan. Masyaallah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله العظيم. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.
kasih Bunda Suhan. Ini di tafsir saya ada sedikit gangguan ini ya. Ya baik. Waqalatil Yahud. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan ya, perkataannya ini sangat menyakitkan hati. Ya, sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena mereka menuduh Allah. Itu menuduh Allah bahwa Allah ini maghlulah, yadullahi maghlulah. Tangan Allah ini terbelenggu, terikat. Ya, dalam arti Allah ini apa ya? Pelit. Allah ini apa ya? Enggak sayang sama hambanya gitu. Itu tuduhan mereka. Jadi memang mereka itu suka menuduh Allah Subhanahu wa taala sakarepe dhewe. Ya. Maka kita enggak boleh suudzon sama Allah. Ya, apa-apa takdir kita terima dengan mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Orang Yahudi ini yadullah maghlulah, mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Padahal ghullat aidihim, justru tangan mereka yang terbelenggu, ya. Justru tangan mereka yang apa ya? Terikat. Artinya apa? Justru manusia yang suka pelit, kikir kepada dirinya sendiri bahkan, ya, apalagi kepada orang lain. Jadi di sini jamaah sekalian, ya, yadullah maghlulah ghullat walu'inu bima qalu. Maka Allah pun memurkahi mereka. Walu'inu, dan mereka terkutuk, mereka terlaknat bima qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya, nih jamaah sekalian. Makanya jangan mengatakan sesuatu yang buruk kepada Allah. Bal yadahu mabsuutatan, ya. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua-duanya, ya, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala mabsuutatan, ya, terbeber, terbuka lebar, ya, untuk membantu kita, menolong hambanya, ya kan? Yunfiku kaifa yasha. Allah itu memberikan, membelanjakan, memberikan kehidupan kepada orang yang dikehendakinya, memberikan karunia kepada kita, orang-orang yang dikehendakinya. Ya, masya Allah. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Tapi orang Yahudi itu, ya Yahudi, kafir, munafik ini saduluran. Ya. Ya mereka itu kalau sudah dijelaskan melalui ayat Allah, ya kan, wala yazidanna katsiran minhum, ya, tentu mereka tetap menambah, ya, kebanyakan mereka itu bertambah apa? Tughyana wa kufra, ya. Walaupun diberi ayat, diturunkan kitab, ya, yang benar, petunjuk yang lurus, mereka tetap dalam keadaan apa itu? Kafir, ya, ingkar. Itu tughyana wa kufra, lacut, berbuat apa itu kemaksiatan. Jadi mereka ini menentang aturan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Ya, ini. Maka wa alqaina Allah ingsun Allah, ya, kami Allah kemudian menjadikan antara mereka bainahumul adawata wal baghdha. Ya. Antara mereka sendiri ini tidak jarang terjadi kerusuhan, ya. Terjadi permusuhan. Ya, wal baghdha, dan saling marah, saling murka. Jadi orang-orang Yahudi itu sering mengadakan peperangan, insyaallah, ya. Terima kasih tetap layarnya, ya. Arjun ini dari sekolah kami ini luar biasa, ya. Ini wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah. Bahkan saking sayangnya Allah, ya, di antara mereka kemudian mau saling bermusuhan, mau mengobarkan api permusuhan, Allah itu sering memadamkan itu, ya, supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Makanya kita ini sering beristighosah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah yang maha lemah lembut, ya, Allah yang maha melembutkan hati kita, ya, untuk tidak bermusuhan dengan sesama kita. Itu karena kita ini nun sewu, ya, kita ini kadang-kadang bertengkar dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita. Apa gunanya gitu loh, ya. Makanya sering saya bilang tuh kalau guyonan itu sama lo,
guyonan kok sama keluarga tengkar kok sama keluarga sendiri. Bu ya kalau mau berperang sana di Israel sana melawan Israel membantu Palestina misalnya kayak gitu ya kan. Nah kalau kita mau bermusuhan sama teman kita ingat itu. Loh ini dia loh saudara saya. Walaupun di Indonesia itu beda daerah, tapi di Arab Saudi mereka adalah teman seperjuangan, sepenanggungan, senasib. Itu jadi sehingga tidak tega rasanya untuk saling ngerasani, ya kan, saling menggosip, memfitnah, ya kan, saling hasut, nggak perlu rasanya, karena kita ini sama-sama saudara. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab itu ya sekalian. Wa yas'auna fil ardi fasadan, ini ya, mereka itu bercepat-cepat ya, suka bikin keonaran, kerusuhan, nggak mau dunia ini tentram, damai, ya kan? Itu ya contohnya Israel itulah, ya mereka itu bikin kerusakan di mana-mana. Itu jamaah sekalian. Wallahu la yuhibbul mufsidin, sedangkan Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain, wala ta'sau fil ardi mufsidin, ya. Jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi dari ayat yang agak panjang ini jamaah sekalian ya mengandung ibrah pembelajaran bahwa Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Jangankan kepada orang yang beriman dan ahli ibadah, orang yang kafir saja disayangi sama Allah kok. Ya. Orang yang kafir ingkar itu loh masih diberikan kehidupan sama Allah. Apalagi panjenengan yang beriman, beribadah dengan tekun, dengan istiqomah. Ya Allah, Allah pasti sayang kepada panjenengan. Sehingga tidak perlu kita seuzon kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Kalau cita-cita kita belum tercapai, pasti ada hikmah terbaik di sisi Allah. Allah yang Maha tahu. Itu. Mungkin harapan kita tidak sesuai dengan cita-cita kita. Ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita kita. Ya udah, Allah yang Maha tahu. Termasuk terkait dengan rizki. Ya, Allah memberikan rizki karunia kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya kan? Nah, saya sering kalau saya nulis di status Facebook itu ya, mungkin ada yang baca. Itu rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Ya kan? Maka jangan sampai mencari rizki direwangi, bertengkar. Ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini mengajak kita satu agar mengakui, meyakini Allah Maha Pemurah, mohonlah kemurahan Allah, Maha Kaya, mohonlah rizki dari Allah dengan usaha sebaik-baiknya. Gitu kan? Jangan berburuk sangka kepada Allah, ya kan? Rizki sudah diatur sama Allah. Kita hanya berkewajiban beribadah kepada Allah. Itu ya, dan ingat jangan bikin kerusakan di muka bumi ini, karena yang paling tidak disukai Allah seperti perbuatan mereka yang suka merusak sistem aturan-aturan yang ada di muka bumi ini ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yuk, monggo silakan ayat 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda Sofia lupa gak di mute. Lagi dialog dengan majikan. Oke. HP-nya ditinggal. Lagi di mall Pak Ustaz, cari tempat yang sunyi dulu. Masya Allah, iya. Bagus Ustaz. Masya Allah. Dia lagi belanja. Luar biasa. Oke, sambil belanja. Oke, tafadhol, masykurah. Orang-orang yang lewat. Oke. Monggo. Dengan Pak Abun, Pak Ustaz dari Kota Bandung Cililin. Masya Allah, Bandung. Ustaz Abun, monggo. Lawas sholat semua. Masya Allah, ya apa-apa. Tetap semangat ya Pak Abun. Terima kasih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama. Sadapun dari Bandung ya. Insyaallah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wal adkhalnahum jannatin na'im ya. Ayat 65 sudah. Ayat 65. Ya betul. Ya, jadi nyawa sekalian, walau anna ahlal kitab, seandainya ahlul kitab ini tidak bikin kerusakan, mereka itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amanu wattaqau dan bertakwa, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemungkaran ya, kerusakan-kerusakan di muka bumi ini gitu. Wattaqau kaffarna anhum ya, niscaya kami Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka ya. Kesalahan-kesalahan mereka yang pernah dilakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wala adkhalnahum, dan sungguh kami Allah pasti akan memasukkan mereka jannatin na'im ya, di taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan, taman-taman yang indah penuh dengan kenikmatan. Masya Allah betul. Jadi orang ahlul kitab saja ketika mereka beriman bertakwa, apalagi kita. Makanya dalam ayat yang lain itu Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ya kan. Walau anna ahlal qura, manakala kita selaku umat masyarakat warga ini beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim, sungguh pasti kami Allah akan membukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, barokah-barokah Allah yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi ya kan. Itu jamaah sekalian. Jadi maka di sini janji Allah ya, bagi ahlul kitab saja dimuliakan Allah sedemikian rupa, apalagi kita. Maka Allah membuka pintu taubat ya. Dari ayat ini Allah membuka pintu taubat dan rahmat bagi siapa saja jika mereka beriman kepadanya, beriman kepada Allah dan Rasulnya ya kan. Jadi kalau kita ya bertobat kepada Allah ya, mohon kepada Allah ya, Allah akan memberikan keistimewaan buat kita. Ahlul kitab saja ketika bertobat dari kesalahan mereka ya kan, Allah buka pintu taubat itu, Allah buka pintu rahmat ya bagi siapa saja jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa-dosa mereka akan diampuni, dihapuskan oleh Allah dan mendapatkan surga Allah. Amin Allahumma amin. Jadi dalam hal ini ya sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka bagi yang mau kembali kepadanya ya. Iman dan takwa adalah jalan menuju ampunan dan surga Allah ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, itu kan gitu. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Wallahu ghafurur rahim ya. Innahu kana tawwaba. Allah ini sangat-sangat menerima taubat hambanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya ya, 61 sampai 65 ini ya, betapa bahayanya munafikan dan kepura-puraan di dalam agama ya. Kemudian larangan mencari harta yang haram serta kewajiban-kewajiban kita bagi yang tahu untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar.
serta larangan berburuk sangka kepada Allah, karena janji Allah itu pasti ditepati. Ya, bagi yang mohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, ya kan? Bagi yang berdoa kepada Allah pasti diijabahi. Itu jamaah sekalian. Jadi Allah menyediakan bagi panjenengan, ya, dengan surganya, dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun kehidupan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Masih ada beberapa waktu, monggo mungkin 1-2 ayat lagi, siapa yang mau membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sehat bayinya. saya ini. Alhamdulillah sehat nggih. Ini juga sehat nggih. Indra Bayu. Nggih, ini bayinya. Nggih. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim إلا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ya. Ini jamaah sekalian ya. Ini satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Ya. Tadi di awal sudah disampaikan, walau an ahlul kitab amanu wa taqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim. Jadi ketika mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, maka dihapus kesalahan-kesalahannya, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ketika mereka walau annahum aqamut taurata wal injil. Andaikan mereka menegakkan kitab Taurat dan Injil. Karena apa? Yahudi Nasrani ini selalu cenderung dalam memelencengkan, ya, menyimpangkan, cenderung kepada penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Allah yang ada di kitab mereka, Taurat dan Injil, jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu Allah menegaskan walau annahum aqamut Taurata wal Injil, ya, mereka menegakkan kitab Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, ya, dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ya, maka mereka akan mendapat rezeki yang dari mana-mana, ya, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, ya, mendapat rezeki dari atas, dari bawah, dari samping, ya, dari segala macam penjuru. Janji Allah itu kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya kan? Ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka jalan keluar terbaik setiap permasalahan kita dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki materi, rezeki kesehatan, rezeki silaturahmi, rezeki ketemu dengan orang-orang baik, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah itu urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya sekalian. Hidup ini enggak ruwet gitu loh, ya. Wa ma unzila ilaihim mir rabbil akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ya. Tapi ya gitu, disayangkan, minhum ummatum muqtasidah. Ya. Di antara mereka seperti ayat sebelumnya juga sudah disampaikan, ada 3 golongan, 3 tipologi, ya, kaum ahlul kitab itu. Ada yang sabiqum bil khairat, ya, orang yang cenderung selalu berbuat baik. Tapi ada juga ummatum muqtasidah ini,
Minhum ummatun muqtasidah. Umat yang ya tengah-tengah. Yo kadang berbuat baik, sering berbuat jahat, ya. Malam Jumat gitu, wah, zikirnya luar biasa. Tapi ketika malam Minggu nggak tahu entah kemana, berbuat maksiat dan berbuat dosa. Jadi ya ada baiknya, ada buruknya. Dan ini bisa dua kemungkinan jemaah sekalian. Ya, bisa meninggalnya nanti husnul khotimah, ya bisa jadi naudzubillah su'ul khotimah. Ya, karena orang meninggalnya itu kan dalam hadis disebutkan tidak jauh-jauh dari kebiasaannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian buat kita jemaah sekalian. Ya, minhum ummatun muqtasidah. Ya, jadi cenderunglah kita selalu berbuat kebaikan. Itu ya kadang-kadang orang mengatakan sih ya kan, ya masih mending lah walaupun ada buruknya tapi ada baiknya. Tapi kalau bisa cita-cita kita tetap berusaha bagaimana kita menjadi umat yang cenderung selalu berbuat baik. Itu jamaah sekalian ya. Jangan seperti mereka. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya. Sayangnya kebanyakan dari mereka ini jamaah sekalian ya, sa'a ma ya'malun. Betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya, keberkahan hidup ini sangat terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kebahagiaan kita itu tidak jauh-jauh dari ketakwaan kepada Allah. Itu. Seandainya ahli kitab ini mengamalkan ajaran-ajaran kitab mereka, ya, serta beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, ya, sebagai nabi pamungkas yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang telah diberitakan di dalam Alkitab mereka, ya, maka Allah akan melimpahkan keberkahan kepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi, seperti itu, ya, dari atas, dari bawah, ya kan, itu merupakan ungkapan tentang bagaimana melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman bertakwa dengan penuh keberkahan. Itu jamaah sekalian. Maka dari ayat ini mengajarkan kepada panjenengan bahwa keberkahan hidup itu lebih penting daripada banyaknya harta, ya kan? Kalau bisa ya banyak, ya barokah, ya kan? Yang terpenting itu pokoknya barokah. Mau umur berapapun yang penting barokah, ya kan? Rizki berapapun yang penting barokah, ya kan? Itu termasuk panjenengan semua. Saya mengenal panjenengan barokahnya luar biasa. Bisa mengenal orang Indramayu, orang Bandung, orang Lampung, ya, BB, bermacam-macam, ya kan? Itu dari Serang, Indramayu, Cirebon, bermacam-macam. Iya, apalagi Jawa Tengah, ya. Iya, Jogja, Banyuwangi, ya, Kebumen, Tegal, masya Allah. Itu ya mas sekalian. Ini rezeki yang luar biasa itu. Ya kan? Ini barokahnya ngaji. Iya. Seandainya nggak ada ngaji seperti ini, iya kan? Nggak mungkin saya kenal dengan panjenengan. Ya Allah, ya. Itu. Apalagi wilayah kita jauh-jauh secara fisik, tapi luar biasa Allah menyatukan panjenengan semua dengan Al-Qur'an. Ya, ini keberkahan yang luar biasa. Maka selalu hidup kita ini dibimbing dengan ketaatan kepada Allah, ya, agar rezeki kita selalu lumintu, ya kan, terus menerus bertambah barokah, gitu. Termasuk kemajuan suatu masyarakat, ya, harus dibangun dengan nilai-nilai keadilan, itu, ya, jangan dibangun dengan nilai kemungkaran, kebohongan, ya, korupsi dan sebagainya. Ini jangan. Ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini jamaah sekalian, ya. Baik, jemaah sekalian, mungkin situ dulu ya. Saya juga belum istirahat, ini baru datang. Terus mohon doanya untuk anak saya Faza Al-Hafidh ini sedang sakit. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga panjenengan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik yang ada di Indonesia maupun di Saudi Arabia, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, kita tutup dengan doa ya di malam Jumat yang mustajabah. Untuk yang belum baca, mohon bersabar, mudah-mudahan sehat walafiat, bisa ketemu lagi di pekan depan ya. Kalau Rabu nggak bisa ya. Iya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahmanu ya Rahim. Engkau yang maha terpuji, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, turunkan rahmatmu dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kami rizki yang barakah dengan wasilah Al-Quran. Ya Allah, berikan kami sehat walafiat dengan wasilah Al-Quran. Yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allahumma anta syafi, la shifa illa shifauka. Ya Allah, isfina wa iyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya salam, ya fatah, ya razzaq, ya alim, ya wahab, ya quddus, ya latif, ya hafidh, ya rasir, ya wakil. Ya Allah, di malam Jumat yang mustajabah ini ya Allah, izinkan kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun berada yang menyimak acara ini ya Allah, dan khususnya seluruh jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum Al-Muhajirin ya Allah, yang istiqomah mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah, ya, serta para pemirsa ya Allah. Qabul hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lapangkan rizki kami ya Allah, tenteramkan rumah tangga kami, tenangkan hati kami ya Allah. Hidup yang sekali ini ya Allah, berikan kehidupan yang mulia, istiqomah, memberikan rezeki yang barakah, bisa berziarah ke Makkah Madinah untuk berzakat, infak, sedekah ya Allah, dan berikan berlipat ganda seluruh jamaah yang ya Allah, yang berderma untuk acara ini ya Allah, yang memberikan sedekah apapun berapapun ya Allah, lipat gandakan rezeki mereka ya Allah, untuk mendukung Majelis Ta'lim Darul Ulum Al-Muhajirin dalam agenda apapun, dalam acara apapun ya Allah, agar senantiasa Allah memberkahi kami semua, memberkahi kita semua, sehingga hidup kita yang di dunia sesaat ini ya Allah, hidup yang mulia dengan ridho-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih juga yang sempat gabung-gabung, yang tap-tap layar, yang komen-komen, dan seluruh pemirsa di TikTok, di YouTube. Insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, mohon maaf ya. Saya tutup ya. Jangan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu teman-teman yang di TikTok ya. Terima kasih banyak.